Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kehidupan di dalam dunia ini penuh pencobaan. Hitam putih jalan yang dilalui, semua ada dalam pandangan mata Allah. Berbaliklah, bertobatlah, wahai manusia. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tanda puji. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku Tuhan dan Rajaku, gerakanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, tetaplah ku menjadi teladan Tuhan. Sekali lagi cinta keluarga Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ada berkat yang berkelimpahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hendak memberikan persembahan syukur. Kiranya kami boleh memberikan yang terbaik guna menopang pelayanan ibadah oikumene Hasrat Abadi Group. Ajari kami Tuhan, memberikan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang belum sempat memberi juga Engkau memberkati. Inilah doa permohonan kami dan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
hujan berkah. Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkah-Mu, biar tercurah penuh. Kamu ada dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Amin. Yesusku, Rajaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ada di tempat ini, di ruangan ini. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Tibalah saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kupakai dengan urapan kuasa Roh Kudus. Ya benar-benar ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar kami ada di sini dan sebentar kami berpisah, tetapi biarlah ibadah ini benar-benar memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, kami tolak semua, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur, limpah banyak terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahannya saya boleh berada di daerah ini. Ya. Dan kalau di sini mungkin kali yang kedua, saya boleh melayani di sini kalau saya tidak salah 3 tahun yang lalu, mungkin sekitar bulan-bulan Februari. Puji Tuhan. Dan saat ini kembali diberi waktu dan kesempatan, sekali lagi terima kasih. Dan mungkin saya sempat memperkenalkan nama dulu, tapi mungkin sudah lupa. Sudah 3 tahun lebih. Ya, nama saya Martin Irot. Ini kakak saya, mungkin saudara kenal karena ini gembala di Timika di Kadung Jaya, gembala GPDI Immanuel. Puji Tuhan. Saya sendiri gembala tapi melayani di Minahasa Utara. Kalau di Minahasa Utara itu zero poinnya, nolnya di Minahasa Utara, saya dekat dari situ. Arah dari Sukur atau Air Madini, arah Kulikupang, saya di Desa Matungkas, tepatnya di perumahan Geria Bintang Mas. Saudara-saudara, itulah salam perkenalan. Mungkin besok-besok ada yang mau ke Minahasa Utara atau ke Manado, gampang tempat kami. Cari aja zero point, tanya orang di situ. Mana GPDI Smyrna? Kalau pakai map, wah, map tunjuk cuma mungkin 500 meter dari zero point. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-20. Ayat ini sudah banyak kali kita baca, kita dengar, tapi tidak mengapa pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Allah ini untuk mengingatkan kita apa tujuan kita beribadah. Ya,
Saya akan baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20, firman Allah berkata begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, sini kan dia suka jual mobil, tapi kadang ada yang di kredit. Satu waktu teman saya, ini nyata ya, bukan ilustrasi, hambat pendeta dua-dua, yang bawa motor pendetanya besar, tapi yang bonceng yang ada di belakang itu agak pendek, tapi badannya gemuk sekali. Kami menghadiri satu acara duka. Sudah. Begitu mereka mampir di mau parkir motor di halaman, rupanya yang bawa motor ini waktu dia masuk ada parit, dia salah injak. Jadi jatuh mereka berdua. Nah, yang bonceng ini dia jatuh langsung tertidur di parit. Dia minta tolong. Sementara yang bawa karena dia besar, dia langsung ambil, dia bersihkan motornya. Lantas yang gemuk ini dia tidak bisa berdiri karena parit sesuai dengan ukuran badan, dia sudah terjepit di situ. Bro, tolong saya. Baru temannya bilang begini, yang punya motor lagi nih. Dia bilang, yang dibawa bilang begini. Saya dulu yang ditolong, kenapa motornya yang diambil? Saya dulu ditolong. Lantas dia bilang begini, Bro, itu sudah dibayar lunas, tapi motor saya ini masih kredit. Saudara mungkin saudara anggap ini cerita lucu, tapi ini kenyataan artinya. Artinya, karena masih di kredit, bayangkan temannya sudah terkapar, dia tidak tolong, dia lebih utamakan motor. Kenapa? Masih kredit. Saya dan saudara kita bukan dicicil, katakan amin. Kita sudah dibayar lunas, kata firman Allah. Nah, apa Tuhan inginkan? Maksudnya kita dibayar lunas oleh Tuhan. Mungkin dalam bahasa yang lain kita telah dibayar dengan harga tunai. Ya. Orang kalau kendaraan kalau sudah dibayar dengan harga tunai, terserah mau nabraknya silang atau. Tapi kalau dicicil, saudara, mungkin setiap bulan dia berpikir saya akan bayar lagi, saya akan bayar lagi. Artinya masih ada ikatan walaupun itu sudah miliknya, tapi tidak sepenuhnya. Benar atau betul? Ya. Tapi kalau sudah lunas, saya dan saudara kita, firman Allah katakan kamu telah dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Katakan amin. Apa yang Tuhan minta karena kita telah dibayar lunas? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Saya akan berikan tema firman Tuhan pada pagi ini, ya. 3 cara memuliakan Tuhan. Amin. Ada 3 cara kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi cara yang pertama, ayat yang kita sudah baca tadi. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ya. Firman Allah katakan, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita? Mari kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Katakan amin. Jadi mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan. Kenapa kita harus beribadah, memuliakan Tuhan dengan tubuh ini? Karena dalam tubuh kita ada jiwa dan ada roh. Katakan amin. Kalau sudah mati, tidak ada lagi, ya. Pemazmur bilang apa? Bukan orang mati yang memuliakan Tuhan, tapi kita yang masih hidup. Amin.
Kita yang masih hidup yang memuliakan Tuhan. Karena itu firman Allah berkata apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena kamu telah dibayar dengan harga lunas. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, firman Allah katakan bahwa apa? Kita dibayar bukan dengan barang yang fana. Kita dibayar bukan perak dan emas, ya, tapi kita dibayar dengan harga yang mahal, itulah darah Yesus Kristus. Katakan amin. Kita dibayar bukan dengan barang, kita bukan dibayar dengan harga tunai dengan uang, tapi kita dibayar dengan harga tunai, itulah darah anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak minta apa kepada kita. Dia hanya menginginkan kita memuliakan Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, cara memuliakan Tuhan yang kedua, itulah memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir. Katakan amin. Artinya memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Haleluya, puji Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan, bersorak untuk Tuhan lewat ucapan bibir. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi bagian yang kedua, cara yang kedua untuk kita memuliakan Tuhan, ya seperti yang kita lakukan saat ini, bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Ada lagu yang sering dinyanyikan, bernyanyilah bagi Tuhan. Jadi bernyanyilah untuk Tuhan. Katakan amin. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Kenapa? Dengan nyanyian, dengan puji-pujian. Saudara bayangkan waktu orang Israel, mereka mengelilingi tembok Yeriko bukan dengan senjata, ya, bukan dengan panah, bukan dengan tombak, bukan dengan miriam, bukan dengan, ya, tapi hanya dengan puji-pujian. Amin. Jadi di balik puji-pujian orang benar, orang percaya, ada kemenangan, ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang suka memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, mau bilang Bapak Ibu masih banyak yang sengal. Kita yang ada, saudara-saudara sekalian, ya. Cara yang kedua untuk kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat ucapan bibir, ya, puji Tuhan. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk kita memuliakan Tuhan, mari kita baca dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Allah berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya baca, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Dan hasilnya apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Mungkin kita tidak punya harta apa di rumah, tidak punya harta lebih, tapi Tuhan menginginkan apa yang ada padamu. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Muliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ya, di tempat kami, pelayanan kami yang Tuhan percayakan, kami layani. Ada pemuda-pemuda yang baru masuk kerja. Begitu mereka kerja, dan setelah mereka mendapat
gaji yang pertama, upah yang pertama mereka bawa. Pak Gembala ada kebutuhan, kenapa? Bawa hasil pertama. Oh, puji Tuhan, didoakan. Tapi ada yang sudah 3 kali dia bawa, dan apa ini? Hasil pertama. Saya tanya, bulan lalu hasil pertama, bulan ini kok hasil pertama, saya pindah kerja. Berikut lagi dia pindah kerja. Saya bilang, kalau begitu kamu pindah-pindah terus supaya hasil pertamamu kau bawa terus. Tapi apa yang dapat saudara pakai untuk memuliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Karena firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Haleluya. Kalau harta kita telah investasikan di sorga, hati kita, pikiran kita selalu terarah ke sorga. Amin. Kenapa? Harta kita ada di sana. Puji Tuhan. Karena itu firman Allah berkata apa? Jangan simpan banyak harta di dunia, karena ngengat dan karat akan memakannya. Simpanlah harta di sorga. Mungkin di gereja saudara, saya tidak tahu gereja apa, sedang membangun. Mungkin sedang membangun pastori. Mungkin di pelayanan saudara sedang membutuhkan sesuatu. Apa yang saudara dapat lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi. Yang penting keselamatan menjadi bagian kita. Karena itu firman Allah katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Amin. Puji Tuhan. Saya bersaksi, satu waktu ada jemaat, Pak Pendeta, saya sudah butuh kendaraan, bantu dalam doa. Kalau kendaraan itu saya dapat, pokoknya kita kemana pakai kendaraan itu. Di Tuhan didoakan, tiba-tiba kendaraannya dapat. Apa? Pak Pendeta, kita mau kemana? Ada ke KRK? Oh, tidak ada. Oh, mau kemana? Kalau Pak Pendeta mau kemana, kasih tahu. Lama-lama beriring waktu, ya. Ya Pak Pendeta, bannya lagi gundul, tidak bisa dipakai mobilnya, nanti belum diganti. Wah, Pak Pendeta, kenapa? Belum waktunya ganti oli. Biasakan begitu kendaraan. Oh ya, cari mobil lain aja. Lama-lama kenapa? Tinggal klaksonnya yang masuk gereja. Suami antar istri. Tidit, Pak Gembala, istri, ya puji Tuhan. Bapaknya udah tidak masuk. Lama-lama tinggal klaksonnya. Ya. Saya bilang segala sesuatu yang ada pada kita semua cuma titipan. Satu waktu diambil Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Itu sebabnya selagi kita diberi waktu dan kesempatan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Allah yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa muliakan Tuhan dengan tubuh. Jangan lupa muliakan Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jangan lupa muliakan Tuhan dengan fasilitas yang Tuhan kasih. Karena semua itu cuma pinjaman, titipan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berdoa Tuhan memberkati perusahaan Astra ini Tuhan, baik dari pimpinan, seluruh staf, karyawan, keamanan, para mekanik, sales, bahkan pun di mana PT Astra berada, baik di pusat, di daerah-daerah di mana saja, terlebih secara khusus yang ada di tempat ini. Semua karyawan diberkati oleh Tuhan.
karuniakan mereka semua kesehatan dan kekuatan, kemampuan, hikmatnya pada Tuhan. Terlebih daripada itu, Engkau memberkati di mana mereka pergi berada. Dan kami percaya lewat perusahaan ini semakin diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Pagari halaman perusahaan ini dari depan sampai di belakang, bangunan-bangunan yang ada, setiap program-program kerja, pelayanan semua kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-berkat Allah menjadi bagian, sehingga ini semua boleh menjadi kesaksian ketika mereka mengutamakan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Maka Tuhan pun akan memberkati segala rencana. Dan kami percaya lewat semuanya itu, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagung-agungkan. Mereka akan bekerja hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati semua. Keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, di desa, kelurahan, semua. Tuhan memberkati. Makasih Tuhan, keluarga-keluarga kami semua diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami. Kami tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun, nama Tuhan yang diagung-agungkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami akan tutup dan tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.